itunya RSI-nya. Nah, ini namanya adalah positive divergence. Jadi dia nggak sinkron. Harusnya level harga sama, garisnya sama dong RSI-nya. Tapi ternyata ini di low yang kedua kemarin lebih nanjak. That means buying momentum di sekitar harga 180 beberapa hari yang lalu itu mulai meningkat. Nah, jadi ini salah satu sign bahwa gotonya bisa technical rebound gitu. Oke, tapi untuk pergerakan harganya kita sebaiknya enggak average up dulu di goto karena unlike buka dia belum lewat MA10. Angkanya 200 lagi. Nah, angka bulat juga. Oh ya, angka bulat itu Bapak Ibu bisa jadi level support atau resistance psikologis. Jadi kalau nemu 200, 300, nah atau 1000, 500, nah kayak gitu-gitu itu patut kita watch benar-benar gitu ya, bisa tembus atau enggak, atau ya baik ke atas maupun ke bawah. So, si goto level MA10-nya itu belum tembus, jadi kita jangan beli banyak-banyak dulu. Statusnya masih spekulatif buy. Money management wise, yang namanya spekulatif buy itu harusnya tidak lebih dari 25-30% total alokasi kamu untuk saham goto. Jadi misalkan mau ngeruk goto 10 juta nih, kita di posisi sekarang baru boleh terbanyaknya adalah 30%, which is 3 juta aja ya. Nanti kalau udah lewat 200 baru kita boleh average up, dan targetnya itu bertahap. Setelah lewat MA10 maka di atasnya ada MA20 di sekitar 215, and then afterwards baru agak lega menuju 250-an, 250 sampai 260. Ci mau nanya, kalau misalnya untuk beli pertama kayak tadi kamu bilang kan beli sekitar 25% sampai 30%, itu kira-kira kayak kita nitip sendal gitu ya? Taruh dulu, yang penting punyaan dulu gitu ya, Ci? Iya, yang penting punya dulu gitu. Tadi kan saya bilang kita stock universe kita 45 gitu ya. Nah, kayaknya ini di bottom nih, kayak kemarin lihat goto. Menarik nih, goto udah sampai 180. Nah, padahal waktu bulan Juni sempat 400. Wah, kayaknya udah diskon 50%, masa kagak rebound sih, ya kan gitu. Nah, apalagi lihat RSI-nya ada positive divergence. Wah, beli dulu deh gitu. Mana si beli mau IPO kan November, mungkin nih bisa buat ngerek gitu, sentimen positifnya bisa buat dongkrak buka dan goto. Dan si goto ini kan market cap-nya gede ya, Ci ya. Jadi bisa kita arepin juga nggak buat bantuin IHSG ke 73, 74 akhir tahun. Iya. Cuman ada kekhawatiran itu, Ci. Jadi orang itu takut nanti lock up period akan dibuka. Lagi. Itu kan bentar lagi terjadi. Benar-benar. November. Ada lock up period bulan akhir November. Iya. Nah, jadi free float-nya goto yang tadinya cuma 3% akan jadi 66%. Wah, gila juga sih itu. Akan ada 740 miliar something saham yang ngebanjirin bursa. Tapi coba pikir-pikir deh. Dengan harga goto yang di sekarang ini, sementara harga IPO 338 ya kalau nggak salah. Kira-kira itu pemegang saham yang gede-gede itu yang 745 miliar mau buang langsung apa di sini? Kan mereka startup sih, jadi mereka costnya di bawah. Jadi kita benar. Mesti lihat sih. Cuman emang menarik sih harganya di sini. Mereka startup, tapi kalau misalkan buang di sini, simple thinking aja deh, logic thinking aja. Ya mereka nggak untung dong, ya nggak. Nah, jadi kalau mau dan volumenya juga nggak ada gitu loh. Volumenya juga nggak ada. Jadi sampai kalau waktu itu saya pernah hitung-hitung kalau misalkan 745 saham baru ini keluar dan langsung ngeguyur goto, ya mungkin harga 50 juga nggak cukup gitu. Harga 50 juga nggak cukup, dan are you sure mereka langsung mau buang begitu aja gitu? Ya, lock up period itu memang masih merupakan dilema untuk kita. Overhang. Maybe that's why juga mereka goto ini belum berhasil lewat MA10 ya, masih mikir-mikir gitu. But anyway, secara trading kalau misalkan kita nggak mikirin lock up period kayak gitu,
Begitu goto tembus ke atas MA10, kayaknya bolehlah kita coba gitu. At least untuk jangka pendek ya berharap bisa jual di harga yang lebih baik, sekitar 215 sampai 250. Ini kan masih rada gede space-nya ya. Nah, pas lock-up periodnya itu dibuka akhir November ya I agree. Kita emang mesti lihat-lihat kanan kiri dulu. Walaupun menurut saya kayaknya nggak mungkin dah mereka langsung kayak guyur gitu. Hopefully ya. Nah, strategi filter itu satu yang kalau berarti pertama kita lihat dulu sektornya, Ci ya. Tadi ada pertanyaan, Ci. Sektor kalau mau lihat rotasi sektor itu ada yang gratisan nggak? Atau dari news aku biasanya pakai Bloomberg ya memang, dan itu tidak gratis. Iya. Gini, Bapak Ibu coba perhatiin laporan pagi, report pagi yang biasa sekuritas Bapak Ibu bikin. Mereka ada nggak nyantumin RRG? Soalnya ada beberapa yang nyantumin RRG. Jadi di RRG itu kayak waktu itu siapa yang ngajarin cacing-cacing gitu tuh, waktu acara kita sebelumnya. Nah itu kelihatan ada 4 kuadran, dan itu di situ bisa ngejelasin sektor mana aja yang lagi leading, improving, weakening atau lagging. Nah kita bisa pantau itu sih dari sektor rotasi. Terus Ci, aku mau nanya, biasa yang dilihat itu daily apa weekly? Chartnya? Yang RRG-nya itu? RRG-nya daily. Oh, biasa pakai daily ya? Buat filter mingguan gitu ya, Ci? Atau harian? Daily, tiap hari berubah. Oh, I see. Oke. Tiap hari berubah. Atau kalau kalian punya time frame trading yang lebih panjang, ya pakailah weekly atau monthly. Iya, karena aku lebih swing, aku kayaknya lebih suka yang weekly gitu deh, Ci. Lebih lama weekly, gitu kan. Tapi kan karena posisi Ci Research sebagai head of research kan harus memberikan menu tiap hari kan. Jadi makanya filternya tiap hari. Oke. Lanjut, Ci. Silakan. Nah, satu dari sentimen market, kedua dari harga komoditi. Strategi filter saya juga saya merhatiin tuh harga komoditi. Nanti karena saya juga perhatiin chartnya komoditi macam nikel, coal, CPO, crude oil, gold gitu. Nah, ini chart komoditi itu mau di-share sekarang apa nanti nih cerita? Nanti deh. Kita belajar ini dulu strateginya, abis step-stepnya nih apa aja nih. Jadi perhatikan harga komoditi. Pertama, jadi analisanya basically top down analysis ya. Jadi perhatiin regional penting. Dow Jones itu ada di mana, kemudian soalnya ya nggak bisa kita pungkiri bahwa kalau tetangga kebakaran otomatis kita nggak bisa tenang-tenang aja gitu. Pasti ada impactnya lah walaupun sedikit gitu. Kalau Dow Jones-nya tiba-tiba merah minus 1.000, apa kita nggak panik gitu pagi-pagi ya kan, nggak kaget gitu. Nah, pertama regional, kemudian kedua kita perhatiin harga komoditi juga penting. Kalau saya ngasih rekomendasi, tiba-tiba nikel nih yang selama ini lagi turun karena ketakutan resesi itu, jadi nggak banyak yang manufacturing lagi, tiba-tiba dia harganya naik 6%, wah pasti saya akan langsung melirik ke saham Antam atau IPO atau perusahaan coal yang lagi banyak masuk ke nikel sekarang itu Harum, iya. Terus yang lagi mulai rajin ke bisnis battery EV, like Toba, Indi gitu kan. Nah, itu dua. Terus kemudian juga, perhatikan forex, itu penting. Nilai tukar rupiah, USD index, dolar index maksudnya. Dolar index itu juga penting. Apalagi sekarang lagi tren suku bunga naik ya. Jadi kalau misalnya keluar berita nih, si The Fed tiba-tiba nadanya hawkish gitu ya. Nah, artinya kan mereka akan lebih akan lebih confident untuk
akan lebih confident untuk naikin suku bunga lebih banyak gitu di Fed meetings nanti gitu. Jadi perhatiin juga tren USD IDR kemana gitu, karena kalau USD IDR tinggi akan jelek untuk perusahaan yang banyak muatan impor gitu. Tapi kalau USD IDR-nya tinggi, boleh kita kira-kira agak betting di perusahaan yang banyak penghasilannya dalam USD. Contohnya adalah komoditi, yang banyak bergaul sama komoditi, ya itu penghasilan mereka kan dalam USD gitu. Nah, terus selainnya itu apalagi yang saya perhatiin ya? News, baca news. Ada pertanyaan nggak dari chat? Ada sih. Ada pertanyaan. Biasanya baca news juga nggak sih? Misalnya lagi rame nih, ada berita kayak banking deh, misalnya BRI lah, apalah, atau BNI. Nah, dari sana dibaca juga nggak sih news-news yang terakhir yang lagi rame? Dibaca, of course, dibaca. Yang lagi penting belakangan ini apa ya newsnya? Kalau emiten per emiten, sekarang kan earning season, ya kan? Laporan keuangan kuartal 3. Jadi kalau yang headline-nya bagus, BNI berhasil membukukan kenaikan laba bersih Q3 sebesar berapa puluh persen. Nah, itu langsung deh aku lihat gitu chartnya. Ini di grup-grup WhatsApp atau Telegram kan udah banyak yang beredar tuh, ada yang rajin bikin rekap laporan keuangan Q3 ya versus Q2. Nah, itu versus tahun kemarin maksudnya. Itu boleh tuh diperhatiin kayak gitu. Berarti dari semua yang tadi Cilisa lihat, misalnya harga nikel apa-apa, dari sana baru masuk ke sahamnya. Habis sahamnya misalnya ada Inco, ada Antam, kita filter lagi secara teknikal, Ci. Iya, betul. Secara jadi teknikal, itu dua harus dilihat secara satu persatu gitu maksudnya. Nah, jadi kalau jadi kan saya kira-kira stok universe saya batasin aja deh. Saya cuma kuatnya lihat Kompas 100. Iya. Cuma kuatnya lihat Kompas 100. Udahlah sebanyak itu aja gitu. Karena kan like I said tadi, aku nggak punya tools yang bisa ngasih tahu aku siapa aja yang tembus ke atas MA10 gitu. Nah, lagian kalau misalnya dari 800 itu difilter, nanti kan keluarnya bisa banyak juga gitu loh. Yang mana ada beberapa saham yang menurutku tuh nggak layak di tradingin gitu, entah karena kekecilan atau laporan keuangannya busuk gitu. Ya namanya kita head of business kan nggak boleh ngasih rekomendasi saham sembarangan gitu, karena itu buat publik, buat klien gitu kan. Nah, lagian kalau bisa bergaul sama perusahaan yang profitable, kenapa enggak? Kenapa harus milih yang perusahaan yang abal-abal gitu kan? Jadi kalau ada dua peers gitu di sektornya, pilihlah kira-kira yang juara-juara aja gitu. Jadi kalau misalnya di CPO, udahlah bergaul aja sama Ali, Alsip gitu. Paling mungkin apa tuh yang Sinarmas? Yang Sinarmas juga mungkin bagus, tapi apakah liquid gitu? Apakah aktif perdagangannya? Jadi cukup diwakili sama si Ali Alsip aja gitu. Atau ada yang New Star tuh TAPG ya kalau nggak salah. TAPG. Ada yang New Star, TAPG. Laporan keuangannya kayaknya bagus. Kemarin aku baru lihat. Nah, itu juga boleh dilirik gitu. Sama kalau misalkan yang sekarang nih lagi santer beritanya cerita baterai EV. Nah, banyak kan yang mulai bergulir ke baterai EV gitu ya. Tapi ini mereka ada hubungannya sama nikel juga. Nah, di satu sisi nikel ini berbeda sama Antam, kan mereka butuh nikel untuk bahan baku. Jadi harusnya mereka mintanya murah dong bahan bakunya, ya enggak? Karena kan mereka mau bikin buat jadi baterai. Jadi itu dari satu komoditi yang sama tapi lihatnya beda. Kalau Antam nikel kita baru lirik ketika harganya nikelnya itu lagi tinggi, tapi buat yang produksi baterai EV kalau nikelnya rendah, nah bolehlah kita lirik juga. Nah, terus abis misalnya kita pilih dua ya, contoh tadi Antam sama Inco, berarti kita masuk ke teknikalnya ya. Teknikalnya itu berarti pakai tadi yang MA 10, 20 dan 50. Iya.
Terus sama RSI itu, Ci. RSI ya, RSI sudah standar. Jadi kalau kalian pakai charting software seperti saya, misalkan Metastock atau Ami Broker atau TradingView atau Investing.com yang gratisan gitu, tinggal di set aja RSI. Mereka udah standar 14. MA 3 biji, MA 10, 20, 50. Kenapa aku pakainya MA 10, 20, nggak pakai MA 5? Kalau MA 5 tuh terlalu sensitif ya. Jadi kadang kelihatan udah break tapi ternyata belum. Jadi sering banyak noise-nya, sering false breakout gitu. Jadi pakailah MA 10 dan 20 saja sama